Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Kita masuk ke bab Ayyul Islami Afdal. Islam seperti apa yang paling utama? Berkata Imam Bukhari, haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abi Yahya bin Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah, dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kata Abu Musa, Islam apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam yang paling utama adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ternyata muslim yang paling utama, muslim yang paling mempunyai keistimewaan di mata Allah Jalla wa Ala adalah yang lisannya dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain. Lisannya yang ia selalu menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya itu merusak kehormatan orang lain. Jangan sampai lisannya itu mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Maka dari itulah saudaraku seiman, orang yang senantiasa menjaga lisannya menjadi muslim yang paling istimewa di mata Allah. Bagaimana tidak? Karena orang yang menjaga lisannya, Allah sudah berjanji akan menjaga amalnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ucapkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Allah mengatakan, ucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Subhanallah, lihatlah saudaraku seiman. Ternyata orang yang menjaga lisan, yang senantiasa mengucapkan kebaikan dan menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan sebuah janji yang luar biasa. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kamu. Makanya kata sebagian ulama, orang yang tidak menjaga lisannya, maka amalnya pun juga tidak terjaga. Dan memang kita saksikan sendiri saudaraku sekalian. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk, Allah pun juga jaga amalannya. Sebaliknya orang yang suka kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, nyakitin hati orang, suka ghibah, amalannya pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, hadis tersebut dari Imam Ahmad dan yang lainnya,
Ya, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia banyak puasa sunnahnya ya Rasulullah. Rajin sholat malamnya ya Rasulullah. Dan sodakohnya juga pun sangat banyak wahai Rasulullah. Walakinna lisanaha yu'dhi jiranaha. Akan tetapi ya Rasulullah, lisan wanita ini suka menyakiti tetangga-tetangganya ya Rasulullah. Masya Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah khaira fiha? Tidak ada kebaikannya wanita ini. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Lalu dikatakan lagi, wahai Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang dia tidak pernah sholat sunnah. Dia juga tidak puasa sunnah. Dan sodakohnya pun juga sedikit. Tapi lisannya tidak pernah mengganggu orang lain. Tidak pernah menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Ia termasuk penduduk surga. Lihatlah saudaraku seiman. Ya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW yang satu wanita yang ibadahnya luar biasa. Puasa sunnahnya, ya, dia selalu puasa sunnah, dia jaga betul-betul puasa sunnahnya. Demikian pula sholat tahajudnya, demikian pula sedekahnya. Tapi sayang, lisannya, ya dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia termasuk penduduk api neraka. Na'udzubillah. Sebaliknya ada seorang wanita yang dia hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib. Dan ternyata juga sodakohnya pun tidak banyak. Tapi lisannya Masya Allah selalu ia jaga. Tidak pernah ia menyakiti hati tetangga. Tidak pernah ia menyakiti hati orang lain. Ternyata kata Rasulullah SAW apa? Dia penduduk surga. Allahu Akbar. Gara-gara nih, lisan. Makanya suatu ketika Abu Bakar sedang memegang lisannya. Lalu Umar bertanya kepadanya, kenapa kamu lakukan itu hai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Hadzal ladzi awrada lil mawarid. Ini nih yang selalu bikin aku jatuh kepada kesalahan. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Betapa pentingnya menjaga lisan, saudara. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada anggota badan yang paling berhak untuk dipenjara dari lisan. Maka jaga lisan kita ini. Dan kita lihat subhanallah, terkadang seseorang lisannya diam, tapi jarinya yang dia ketikkan di media sosial itu pedas sekali. Yang hakikatnya jari itu mewakili lisannya, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku seiman, ingatlah yang kita ketik. Yang ketika kita mengomentari orang lain dengan komentar-komentar yang menyakiti hati. Ketika kita membuli orang di media sosial sana, jangan Anda kira bahwasanya yang kita ketik itu tidak akan ditanya oleh Allah. Itu semua telah tercatat dalam kitab ya amalan kita, dan kelak pasti kita akan melihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Maka jangan salahkan kalau kita ternyata nanti menyesal akibat daripada jempol-jempol kita yang merupakan wakil dari lisan-lisan kita. Wala haula wala quwata illa billah. Nah ini ya, menjaga lisan. Demikian pula menjaga tangan. Jangan sampai akal Islam, ya, seorang muslim itu tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, akhirnya dia bangkrut nanti pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna malil muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut, ya, menurut kami ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya, ludes ya perhiasannya. Apa kata Rasulullah? Walakinnal muflis yaumal qiyamah.
Man ya'ti bi sholatin wa zakatin wa shadaqatin wa hajjin wa shaumin. Akan tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, orang yang datang membawa apa? Ya pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala puasa. Wah, Masya Allah. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa daraba hadha, wa akhadha mala hadha, wa latama hadha, wa safaka dama hadha, fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Ternyata ia pernah mencaci maki orang, ternyata ia pernah mukul orang, ternyata ia telah pernah menyakiti hati orang, ternyata ia pernah menampar orang, ternyata ia pernah mengucurkan darah orang, maka ia memberikan kebaikan amal soleh itu kepada orang-orang yang ia zolimi, kata Rasulullah SAW. Fa'in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya sudah habis untuk membayar kezoliman yang ia lakukan kepada orang lain itu, apa yang terjadi? Ukhidat min khatayahu, diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi dan diberikan kepada dia. Ya, akhirnya apa? Thumma turiha finnar. Dia pun kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Ya, itu gara-gara apa? Lisan dan tangan. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai kita suka menggibah orang. Jangan sampai kita suka menyakiti hati orang lain. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW di sini ditanya oleh seorang sahabat yang mulia dan oleh para sahabat, Ayul islami afdal, Islam apa yang paling utama ya Rasulullah? Muslim seperti apa yang paling utama wahai Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Itu yang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yat'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makan itu termasuk Islam. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Amr bin Khalid qal haddatsana Laits, itu Laits bin Sa'ad. Dan Laits bin Sa'ad ini di zamannya seorang pemuka agama yang luar biasa. Faqih. Beliau tinggal di Mesir. Bahkan sebagian ulama lebih mendahulukan Laits daripada Imam Malik dari sisi kefaqihannya. Dari Yazid, dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih Islam yang paling baik itu, wahai Rasulullah? Masya Allah ya. Yang tadi pertanyaannya Islam yang paling utama seperti apa? Kalau yang ini, Islam yang paling baik itu seperti apa? Itu menunjukkan betapa para sahabat itu faqih. Mereka bertanya kepada Rasul itu yang paling utama gitu loh. Iya. Kenapa para sahabat selalu bertanya apa Islam yang paling utama, apa Islam yang paling baik? Karena memang ini luar biasa. Kita menginginkan yang paling super dalam kehidupan dunia saja ya. Kita pengen punya mobil yang paling hebat lah. Kita pengen punya benda yang paling bagus lah dan yang lainnya. Kalau itu masalah dunia, dalam amalan kita juga harus mencari yang paling. Kita mau sholat apa yang paling utama? Cari. Kita mau sedekah apa yang paling utama? Tanya. Kita mau puasa apa yang paling utama? Kita mau beramal soleh apapun juga, tanyakan apa yang paling utama dalam setiap amal tersebut. Kenapa? Karena pada waktu itu tentunya pahalanya jauh lebih besar, saudaraku sekalian. Ya. Kata Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam seperti apa yang paling baik, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tut'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif,
kepada muslim yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Ya. Ternyata inilah Islam yang terbaik. Apa Islam yang terbaik kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, Islam yang terbaik itu adalah kamu memberi makan. Kepada siapa? Fakir miskin. Masya Allah. Ya. Ternyata memberi makan itu mempunyai keutamaan yang agung dalam Islam, saudaraku. Ya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya. Di antara amalan yang utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yaitu memberi makan. Allah mengatakan, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Adapun manusia ketika diberikan kesenangan, diluaskan rezekinya, dia berkata, Allah memuliakan diriku, Allah menyayangi aku. Adapun ketika Allah menyempitkan rezekinya, si manusia ini berkata, Allah menghinakan diriku. Allah mengatakan, tidak, sekali-kali tidak. Ya. Justru kalian tidak pernah menghormati anak yatim. Dan tidak pernah kalian memberikan anjuran untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Masya Allah. Saudaraku seiman, memberi makan kepada orang susah ini keutamaannya agung. Kasih makan. Kita melihat orang-orang susah, tetangga kita apalagi. Ya, kaum muslimin dimanapun yang kita ketahui dia susah. Bantu dia. Wallahi bantu dia. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Jadi selama si hamba itu membantu saudaranya, selama itu juga Allah akan bantu dia. Maka siapa di antara kita yang ingin dibantu oleh Allah, bantulah saudaranya sesama muslim yang kesusahan, sesuai kemampuan tentunya. Ya. Maka ini yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makanan. Yang kedua apa? Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada muslim yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Jadi ya, kita mengucapkan salam jangan hanya kepada yang kita kenal saja, akhi. Ucapkan salam kepada muslim yang kita tidak kenal juga. Ucapkan assalamualaikum. Wallahi ya akhi, yang menebar salam itu termasuk jalan menuju surga ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain kata Abu Daud? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Kalian, kata Rasulullah, tidak masuk surga sampai beriman. Dan kalian, kata Rasulullah, tidak sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Maukah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kamu kepada amal yang apabila kamu lakukan itu menyebabkan kalian saling mencintai? Apa itu? Kata Rasulullah, afshus salam, tebarkan salam di antara kalian. Ternyata menyebarkan salam itu menumbuhkan rasa cinta, saudara. Dan ketika kita saling mencintai karena Allah, saat itulah kita bisa masuk ke dalam surga, yang tentunya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat kita dambakan. Saudaraku seiman, maka ucapkan salam, tebarkan salam. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Tirmidzi, ayuhan nas, ya, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, afshus salam bainakum. Afshus salam, wa'at'imut ta'am, wa'tibul kalam, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, beri makan ya fakir miskin, ucapkan dengan ucapan kebaikan, dan sholatlah di waktu malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat.
Masya Allah. Ya, ingin masuk surga dengan selamat? Memang ada yang masuk surga tapi nggak selamat, ada. Ada yang masuk surga diadab dulu di neraka tuh. Ya. Diadab dulu dalam neraka, kemudian setelah bersih baru dimasukkan ke surga. Siapa dia? Yaitu setiap muslim yang mati dalam keadaan dia membawa dosa. Ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita tips bagaimana kita bisa masuk surga dengan selamat. Yang pertama kata Rasulullah, afsyus salam, tebarkan salam. Yang kedua kata Rasulullah, beri makan fakir miskin. Yang ketiga kata Rasulullah, watibul kalam, ya atibul kalam. Ucapan kita perbaiki. Jangan kita ucapkan kecuali kebaikan. Yang keempat kata Rasulullah SAW, sholatlah di waktu malam. Ya, di saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian. Ya. Nah ini, ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inilah Islam yang paling baik. Jadi Islam yang paling baik itu siapa? Apa itu? Memberi makan fakir miskin. Yang kedua apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, ya kepada muslim yang kamu kenal, maupun muslim yang kamu tidak mengenal. Karena terkadang ya, di antara kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja. Adapun muslim yang lain yang kita tidak kenal, kita tidak mengucapkan salam. Ini nggak bagus. Ya. Ucapkan salam kepada semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tapi kita masuk ke bab selanjutnya. Bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Bab termasuk keimanan mencintai untuk saudaranya atau menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad. Musaddad bin Mustarhad, ya, bin Mustawrid. Ini perawi yang sangat thiqah. Bahkan beliau yang pertama kali menyusun kitab Musnad. Jadi musnad pertama yang ada di dunia itu adalah musnad Musaddad bin Mustarhad. Ya. Qala haddatsana Yahya, itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang perawi yang sangat thiqah. An Syu'bah. Syu'bah di sini yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Perawi yang sangat thiqah. Dari Qatadah, seorang tabi'in, itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. An Anasin, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dibanyakan anaknya dan dipanjangkan umurnya. Maka umur beliau panjang dan anaknya banyak sampai 100. Subhanallah. Ya. Dari Nabi SAW. Dan kemudian beliau di sini membawakan sanad lain, dan dari Husain Al-Muallim, ia berkata, haddatsana Qatadah dari Anas. Dari Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fi riwayatin li Tirmidzi minal khair. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan dari kebaikan. Masya Allah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini bukan kafir ya. Akan tetapi kata para ulama maksudnya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Maksudnya apa? Artinya apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan, sukailah untuk orang lain. Kamu suka tidak?
Kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, suka? Oh, sukalah. Maka kamu pun juga harus suka dong ketika melihat teman kamu dikasih nikmat sama Allah. Ya. Kamu suka nggak? Allah kasih kamu nikmat mobil. Wah, alhamdulillah dikasih nikmat, kamu bisa beli mobil. Suka? Oh, suka dong. Maka kamu juga harus suka dong ketika teman kamu bisa beli mobil. Tapi kok aneh, kita ketika melihat teman kita diberi kenikmatan, malah panas nih hati kita nih. Kesel nih, panas hati kita. Ya. Kalau hati kita masih panas, berarti kita belum mempraktekkan hadis ini, saudaraku. Kalau kita masih panas ketika melihat teman kita dikasih kenikmatan, berarti di hati kita ini ada penyakit, saudaraku. Penyakit itu namanya dengki, iri hati. Ya, itu penyakit berbahaya itu. Tapi ketika kita melihat teman kita diberikan kelebihan ya dari kita, diberikan kenikmatan, lalu kita pun ikut bergembira dan berkata, Masya Allah, semoga Allah berkahi dia, saya juga ikut gembira. Sebab saya juga kalau dikasih itu juga saya pasti senang. Alhamdulillah, berarti kita sudah ya mengamalkan hadis ini. Tidak beriman seseorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kamu suka nggak dapat hidayah? Wah, suka dong. Maka kamu juga harus suka dong teman kamu dapat hidayah. Kamu suka nggak? Ya kalau aib kamu ditutupi orang, oh suka. Maka kamu juga harus suka dong untuk menutupi aib orang lain. Makanya kebalikan hadis ini apa? Jangan suka untuk orang lain apa yang kita tidak suka untuk diri kita. Kalau kita ini nggak suka digibahin, jangan suka gibahin orang. Kalau kita nggak suka untuk dibully, jangan suka bully orang dong. Suka nggak kalau ada orang ngomongnya kasar sama kamu? Suka? Oh ya nggak suka lah. Kalau gitu kamu jangan suka ngomong kasar dong sama orang lain. Pokoknya apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Dan apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan sekali-kali kita sukai untuk orang lain. Terkadang ya, ketika kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan yang kebetulan saudara kita ini kita nggak suka, kita suka tepuk tangan. Nyorakin dia tuh, wah syukur dah, syukur lo, ya. Padahal kalau dia berpikir, kalau saya digituin, saya pasti nggak suka. Ya. Kalau saya disorakin gitu, saya jatuh kepada kesalahan, kemudian disorakin orang, dibully orang, pasti saya nggak suka. Maka kalau kita nggak suka, jangan suka kita melakukan hal itu kepada orang lain, saudaraku. Betapa agungnya hadis ini, saudaraku. Betapa besarnya hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia menyukai untuk dirinya apa yang ia sukai. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk orang lain, untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Masya Allah, saudaraku sekalian. Ya, cobalah kita praktekkan deh hadis ini di dalam kehidupan kita. Masya Allah, kita akan menjadi orang yang paling lapang dada kita. Kalau kita praktekkan hadis ini, Masya Allah, masyarakat akan semakin kuat persaudaraannya. Ya. Contoh misalnya kalau kita melihat teman kita jatuh kepada dosa, kita mikir, saya nggak mau jatuh kepada dosa. Saya juga nggak mau teman saya jatuh kepada dosa. Nah, gimana caranya supaya teman saya ini selamat dari dosa? Selamatin dong. Ya. Wah, terkadang ketika kita jatuh kepada dosa, kita merasa suka dengan dosa, kita pengen orang lain pun jatuh kepada dosa. Ini sama-sama, ini namanya setan. Ya. Ini nggak benar. Contoh misalnya kita di jalan ngelihat perempuan cantik.
Kemudian kita ngajak-ngajak teman kita, ada perempuan cantik tuh. Ini namanya ngajakin. Sudah kita jatuh kepada dosa, sudah begitu kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Masya Allah. Hati-hati. Yang seperti ini bisa masuk, saudaraku sekalian ya. Dalam firman Allah, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa suka perbuatan dosa itu tersebar di kalangan orang yang beriman. Lu'inu, mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Kalau kita merasa suka ya, kalau perbuatan maksiat ini tersebar, ya, yang kita lihat di zaman sekarang. Maka dari itulah saudaraku sekalian, sukailah untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan. Dan jangan kita sukai untuk saudara kita apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, ya, dari keburukan. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab cinta Rasulullah SAW itu termasuk keimanan. Oh jelas ini. Sini Imam Bukhari membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, Imam Bukhari berkata, haddatsana Abul Yaman. Iya, Abul Yaman, perawi yang thiqah, yang wafat pada 222, namanya Al-Hakam bin Nafi'. Ia berkata, akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Ia berkata, haddatsana Abu Zinad. Ya. Dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Abu Zinad namanya Abdullah bin Zakwan. Al-A'raj namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Ini semua perawi yang thiqah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai oleh dia dari ayahnya dan dari anaknya. Adapun hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu Imam Bukhari berkata, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Ia berkata, haddatsana Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah itu Ismail bin Ulayyah. Ulayyah ini ya nama neneknya. Dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berpindah sanad. Wa haddatsana Adam, ya Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, bertemu di Anas di sini. Ya. Kenapa Imam Bukhari membawakan dua sanad ini? Ya, untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Ia berkata, Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari siapa? Dari ayahnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Saudaraku seiman, di sini Nabi SAW menegaskan, beliau bersumpah demi zat yang diriku berada di tangannya. Ya. Tidak beriman salah seorang dari kamu. Artinya tidak sempurna, tidak benar imannya. Sampai kapan? Sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai. Dari siapa? Dari seluruh manusia. Dari ayahnya, dari anaknya, dari istrinya, dari semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai dari segala-galanya, saudaraku sekalian. Namun apa itu hakikat cinta Rasul? Apakah cinta Rasul itu hanya sebatas menyanyikan sholawat saja? Apakah cinta Rasul itu hanya sebatas mengaku-ngaku saya cinta Rasul saja? Tidak. Hakikat cinta Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
dan merasa senang untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud ayat ini aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, ya, ikuti aku itu Rasulullah. Artinya siapa saja yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan cara ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Ya. Dalam akidah, bagaimana akidah Rasulullah. Dalam ibadah, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Di dalam muamalah, di dalam akhlak dan yang lainnya. Kita berusaha, saudaraku, menjadikan beliau sebagai suri tauladan hidup kita. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, ya akhi, ya, kita harus lebih mencintai Rasulullah dari ayah-ayah kita. Kita harus lebih mencintai Rasulullah dari nenek moyang kita. Ya. Oke, kamu lebih cinta adat istiadat kamu atau lebih cinta Rasulullah? Ya, saya lebih mencintai Rasulullah. Baik. Bagaimana kalau ternyata adat istiadat nenek moyang kamu bertabrakan dengan syariat Rasulullah? Mana yang lebih kamu dahulukan? Kalau kamu berkata, saya lebih memilih adat, berarti Anda lebih mencintai nenek moyang Anda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La. Allah mengatakan tentang orang musyrikin Quraisy itu, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Ini ucapan siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Akankah kita orang yang beriman dan mengaku bahwasanya kita mencintai Rasulullah SAW, ternyata mengatakan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy? Tidak layak, saudara. Ya. Rasulullah lebih kita cintai, Rasulullah lebih kita agungkan, lebih kita muliakan dari semua orang. Makanya kan aneh. Ada orang, ya kalau membawakan hadis Rasulullah SAW tidak merasa bangga. Tapi kalau membawakan perkataan filsafat, filosof ini, dari orang-orang barat sana, berkata Archimedes, berkata ini, kayak bangga banget gitu. Kalau membawakan sabda Rasul, kayak dianggap remeh sama dia. Allah ya akhi, berarti dia belum mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. La wallah, orang yang mencintai Rasulullah lebih mengagungkan sabda-sabda Rasulullah SAW dari ucapan siapapun dari manusia. Makanya lihat Imam Syafi'i yang sangat cinta Rasulullah. Imam Syafi'i orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu ma qalahu rasul wadribu qalil ha'id. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab tulisan saya ini, kata Imam Syafi'i, ada ucapan saya, ada pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah SAW, maka yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah SAW dan buang jauh-jauh pendapatku. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Iya. Maka beliau lebih mengedepankan ucapan Rasulullah daripada pendapat dirinya sendiri. Luar biasa. Makanya ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi.
Wahai Rasulullah, engkau, wahai Rasulullah, lebih aku cintai dari semua orang, wahai Rasulullah, kecuali satu, kecuali diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, belum sempurna imanmu, hai Umar. Tidak, hai Umar, hatta akuna ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsik. Akhirnya Umar berkata, Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya, wahai Rasulullah, sekarang aku katakan bahwa engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali sampai-sampai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, sekarang hai Umar, imanmu sempurna. Baru iman kita sempurna. Ya, ternyata kalau kita lebih mencintai pekerjaan kita dari Rasulullah, belum sempurna iman kita. Kalau kita lebih mencintai siapa? Rumah kita, handai tolan kita dari Rasulullah, belum sempurna. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah Allah mengatakan apa? Qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kamu itu, ya, wa abana'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kandung kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu, ya, kabilah kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, wa masakinu taradawnaha, dan rumah yang kalian lebih ridai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ternyata itu semua lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasulnya, dan dari berjihad, yaitu dari memperjuangkan agama Allah. Maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya, itu adabnya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah tidak pernah memberi hidayah. Ya, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Subhanallah, saudaraku sekalian, sampai dalam ayat ini, surat At-Taubah ini, ya, di ayat yang ke-24, Allah mengancam ini. Siapapun yang ternyata dia lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai saudaranya, karib kerabatnya, lebih mencintai perniagaannya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai rumahnya, ternyata itu dia lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan memperjuangkan agamanya. Allah mengatakan apa? Tunggu sampai Allah akan datangkan urusan. Ngeri kan? Berarti mau tidak mau kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya, tapi jangan terpaksa. Mencintai Allah dan Rasulnya itu akhirnya lebih indah daripada mencintai harta. Mencintai Rasulullah SAW itu lebih indah akhirnya daripada mencintai istri. Mencintai Rasulullah SAW itu ya akhirnya lebih indah daripada mencintai semuanya. Benar. Iya. Kalau kita mencintai harta, kita akan tersiksa oleh harta kita. Kita ketakutan, takut kehilangan harta. Bahkan harta itu seringkali membuat kita sombong. Ya. Kalau kita cinta kedudukan, kita akan tersiksa dengan kedudukan itu, saudaraku. Ya. Takut kehilangan kedudukan. Bahkan kedudukan seringkali membuat kita ini angkuh. Kalau kita mencintai seorang wanita, akhirnya kita terbayang-bayang terus wanita tersebut. Wallahi ya akhi, hati kita tersiksa dan batin kita tersiksa olehnya. Kalau kita mencintai selain Allah dan Rasulnya, tersiksalah hati kita dengan itu. Tapi kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, adakah cinta yang paling indah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, akhi? Tidak ada.
Orang yang mencintai Allah, hatinya itu diberikan oleh Allah berbagai macam keindahan. Keindahan dalam bermunajat, keindahan di dalam beribadah, keindahan dalam kesabaran, keindahan di dalam beramal saleh. Orang yang cinta kepada Allah, saudaraku, dia akan diberikan oleh Allah keridhaan untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, saudaraku, akan menjadi hamba yang ketika ia berjalan di dalam bumi, di muka bumi ini, ia tidak menjadikan bumi sebagai dunia sebagai keinginan terbesarnya. Karena ia tahu dunia hanya sementara. Makanya saudaraku sekalian, ya, cobalah kamu rasakan dulu cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, rasakan bedanya dengan mencintai selain Allah dan Rasul. Baru kamu bisa berbicara. Adapun kamu belum mencintai Allah dan Rasul-Nya, lalu kamu sudah bicara, begini, begitu, kamu belum bisa membandingkan. Tapi rasakan dulu cinta kamu kepada Allah, cinta kamu kepada Rasulullah. Iya. Lalu setelah itu bandingkan dengan cintamu kepada istrimu, kepada anakmu. Ternyata mencintai Allah dan Rasulnya jauh lebih nikmat di dada kita, di hati kita. Wallah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, mencintai Rasulullah SAW tiada lain adalah dengan cara kita selalu mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Mempelajari bagaimana sirah kehidupan Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW dengan cara bagaimana kita berusaha untuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, mempelajari perintah-perintahnya, dia lihat. Perintah Rasul itu semuanya maslahat. Nggak ada yang mudarat. Kita pelajari lagi larangan Rasul, ternyata larangan Rasulullah semuanya mudarat. Nggak ada yang maslahat. Ya. Kalaupun ada maslahatnya, pasti lebih besar mudaratnya. Maka Rasulullah SAW seorang manusia yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya melebihi kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Iya. Ya, Rasulullah itu lebih sayang kepada kita loh, daripada kita kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada nara." Perumpamaan aku dan perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Ya. Faja'al al-hasyarat yataqahamna fiha. Rupanya al-hasyarat itu binatang-binatang kecil itu, laron-laron dan yang lainnya, berusaha masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihajuzikum. Dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian supaya kalian jangan sampai masuk api neraka, kata Rasulullah. Walakinnakum taqahamuna fiha. Akan tetapi kalian ternyata yang nekat masuk neraka. Kalian yang nekat masuk neraka. Sementara Rasulullah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan umatnya dari api neraka. Bagaimana tidak, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya sampai Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Ketika Allah turunkan firman-Nya, ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha aziz lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah menangis dan berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Ya. Maka Allah pun kemudian mengirimkan Jibril untuk bertanya, apa yang membuat kamu menangis, hai Muhammad? Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan tentang kekhawatiran beliau terhadap umatnya.
Maka Jibril pun datanglah kepada Allah dan mengabarkan tentang apa yang Rasulullah SAW tangiskan itu. Maka Rasulullah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdi an ummatik, wala nasu'uk." Wahai Muhammad, kami akan ridhokan engkau tentang umatmu, dan kami tidak akan membuat kamu susah. Rasulullah sangat sayang kepada kita umatnya, bayangkan. Cuma kitanya saja yang nggak sayang kepada diri kita sendiri. Rasulullah sudah menjelaskan semua perkara yang bisa memasukkan ke surga. Dan Rasulullah sudah memperingatkan semua perkara yang bisa masukkan ke dalam neraka. Rasulullah ingin supaya umatnya masuk Islam semuanya. Tapi sayang, kita yang tidak sayang kepada diri kita. Maka dari itu ya akhi, cintailah Rasulullah. Mencintai melebihi segala-galanya saudaraku sekalian. Wallahi, ya, orang yang mencintai Rasulullah SAW itu akan terlihat dalam lisannya. Dia akan selalu banyak ingat Rasulullah, banyak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW itu terlihat dari badannya. Pakaiannya saja terlihat sesuai dengan, kalau ingin ikut sunnah Rasulullah. Ya, amalannya selalu berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya akhi, dia akan merasa tidak rela kalau Rasulullah SAW dihina. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya akhi, dia akan berusaha, ya, bagaimana saya bisa membela sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Kemudian akhal Islam, azani Allah wa yakum. Kita, ya, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai, ya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ya, dengan berakhirnya bab ini saya kira cukup, ya, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.